Halo guys, selamat datang di informasi. Apakah kamu pernah mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa bahasa Melayu ditutur lebih dari 300 juta penutur? Ya, aku sering mendengar ucapan itu dari warga, profesor, maupun politisi Malaysia. Propaganda bahasa Melayu yang selalu dikait-kaitkan dengan bahasa Indonesia. Kini, klaim mereka sudah menurun. Menurut My Metro, Malaysia, penutur bahasa Melayu kini berada di 290 juta penutur, turun 10 juta dari klaim biasanya. So, tahukah anda bahasa Melayu diiktiraf sebagai salah satu bahasa paling banyak ditutur di dunia? Sebanyak 300 juta orang di Asia Tenggara boleh faham bahasa kita. Ya, dan bahasa Melayu hanya akan hidup selagi orang menggunakannya dan wariskan kepada generasi seterusnya. So, jom kita apabila Indonesia ingin mencapai kemerdekaan, mereka juga ada masalah. Kita nak guna bahasa apa? Bahasa Jawa dipertuturkan lebih luas. Bahasa Sunda berpuluh bahasa. Akhirnya pada 28 Oktober 1928 pada bulan April 1926 diadakan satu kongres dipanggil sebagai Kongres Pemuda. Kemudian 2 tahun kemudian 28 Oktober mereka memutuskan bahawa bahasa rasmi Indonesia ialah bahasa Melayu. Kenapa tak pilih bahasa Jawa? Alasannya kerana bahasa Melayu ialah bahasa penyatuan dan satu paling penting, bahasa Melayu ialah bahasa tamadun. Walau orang Indonesia mengatakan itu bahasa Indonesia, tetapi akarnya ialah bahasa Melayu. So, menunjukkan di sini bahawa bahasa Melayu ialah bahasa tamadun. Jangan lihat bahasa Melayu dipertuturkan oleh 33 juta penduduk Malaysia. Bahasa Melayu dipertuturkan oleh lebih 300 penduduk di seluruh Nusantara ini. Dan apabila kita merasakan bahasa ini sebagai bahasa yang ada kekuatan, bahasa yang mempunyai kehebatan, barulah kita merasakan bahawa bahasa ini ada ertinya. Dengan sebab itu saya setuju apa disebut oleh Profesor Awang tadi, bahawa dalam konteks pada hari ini kita jangan jadikan bahasa Melayu ini bahasa yang lokal, tetapi bagaimana bahasa ini dijadikan sebagai bahasa yang bersifat regional dan internasional. Bagaimana bisa? Kok bisa jumlah penutur malah berkurang? Apakah 10 juta yang berkurang itu orang Malaysia yang sudah muak dengan bahasa Melayu mereka? Entahlah, namanya juga warga Malaysia. Kalau bicara bukan pakai data, tapi pakai sistem kira-kira dan iman yang kuat. Jadi, ya begitu angkanya. Sesuai keinginan hati mereka saja. Wah, bisa begitu ya? Padahal mereka dari dulu sangat amat keras mengatakan bahwa bahasa Melayu ditutur lebih dari 300 juta penutur. Kini malah turun jadi 290 juta. Apakah bahasa Melayu akan terus turun dan akhirnya musnah? Di Malaysia sepertinya fenomena itu akan terjadi. Tapi di Indonesia bahasa Melayu sebagai bahasa daerah akan tetap terjaga dan lestari. Jadi tidak perlu khawatir. Ya benar. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah jika di Indonesia, dan bahasa Indonesia kedudukannya berbeda dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tidak bisa dikatakan bahasa Melayu Indonesia. Hal ini sebenarnya sudah sering dibahas oleh Profesor Endang Aminuddin Aziz, namun warga Malaysia enggan mendengarnya. Warga Malaysia itu alergi riset, tapi hobi khotbah. Oleh karena itu, yang akan harus kita pahami adalah memberikan pemahaman kepada siapapun gitu ya di negara-negara ASEAN ini bahwa faktanya adalah seperti ini. Nah, fakta yang paling kentara ya paling jelas itu yang bisa kita ajukan. Pertama, bahasa Indonesia ini dituturkan jauh lebih banyak orang. Itu fakta. Kalau misalnya Malaysia mengatakan oh ini 300 juta dituturkan bahasa Melayu itu, dari mana dapat 300 juta gitu kan? Penduduk mereka saja tidak sampai katakanlah mungkin tidak sampai 150 juta gitu. Artinya yang sisanya itu mungkin yang di Indonesia ini, sementara penduduk Indonesia saja sudah 276 juta. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ketersebaran ini. Ketersebaran bahasa Indonesia, kalau kita lihat catatan yang sudah kita miliki ya, bahasa Indonesia ini kan kita ajarkan di 47 negara. Itu mengajarkan bahasa Indonesia, bukan mengajarkan bahasa Melayu. Buktinya apa? Kami dari Badan Bahasa ini menyebarkan guru-guru, penugasannya ini sudah sampai sekitar 1.200-an. 1.200 kali penugasan ditambah dengan fakta sudah ada 700 guru paling tidak yang sudah mengajar di lembaga-lembaga itu. Lalu jumlah pembelajar BIPA, catatan kami itu saat ini yang aktif per tahun ini nih ada 142.000. Pertanyaannya, apakah mereka belajar bahasa Melayu? Bukan, mereka belajar bahasa Indonesia. Mengapa? Karena guru-guru kami gitu, guru-guru dari Badan Bahasa yang ngajarnya gitu, atau mitra-mitra kami di luar negeri. Itu yang ketiga. Yang keempat, jumlah lembaga yang kita
fasilitasi sekolah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset, komunitas-komunitas, itu ada 429 yang kita berikan fasilitasi. Artinya jumlahnya begitu banyak begitu yang kami garap gitu. Nah, juga ini belum menghitung alumni-alumni Dharma Siswa yang kita mulai sejak awal tahun 70-an nih. Berarti kalau dihitung sampai sekarang sudah 50 tahun nih. Dan itu alumninya tersebar di seluruh dunia. Mereka ketika datang ke sini apakah belajar bahasa Melayu? Tidak. Belajar bahasa Indonesia. Ketika mereka kembali banyak yang menjadi guru gitu ya, menjadi pegiat-pegiat kebudayaan Indonesia. Pasti mengajarkannya juga tentang Indonesia gitu, bukan tentang Malaysia. Begitu, ya. Benar sekali, warga Malaysia seperti Profesor Awang Sarian bahkan sampai menyinggung pernyataan tersebut. Menurutnya, bahasa Indonesia tetap bagian dari bahasa Melayu. Tujuannya satu, untuk memperbesar kaum mereka yang semakin tertindas di sana dengan menyebut bahasa Melayu menjadi bahasa penutur terbesar di dunia. Dia membuat ilusi palsu bahwa bangsa mereka di negara mereka sangat besar dan kuat. Faktanya tidak demikian. Tanpa bahasa Melayu, tidak mungkin wujud satu tamadun besar di alam Melayu. Yang sekarang mungkin menjadi sikit perdebatan. Rakan di Indonesia menolak istilah Melayu sebagai merangkum atau mencakup wilayah Indonesia. Itu sentimen politik semata-mata. Tetapi realitinya memang pada waktu itu tidak ada nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia barangkali mula timbul tahun 28 dan itu pun diakui bahawa bahasa nasional itu diambil daripada bahasa Melayu. Kemudian dirubah oleh Merdeka pada tahun 45 sebagai bahasa Indonesia. Itu hanya soal sentimen politik, sentimen nasionalisme yang tak patut merubah fakta sejarah bahawa waktu itu bahasa Melayu telah menjadi bahasa alam Melayu. Artinya waktu itu tidak ada kesilapan makna bahawa Melayu itu hanya merujuk pada etniknya ada di Riau, di Sumatera saja. Itu anggapan atau tafsiran sebahagian besar orang Indonesia bahawa yang dikatakan Melayu itu ialah hanya etnik kecil di Riau dan Sumatera. Tetapi sejarah menunjukkan bahawa Melayu menjadi istilah tamadun, bukan istilah etnik semata-mata. Bukti banyak yang dapat kita katakan. Mereka bahkan ribut sendiri soal penyebutan bahasa Melayu dan bahasa Malaysia. Ada yang setuju dengan penyebutan bahasa Malaysia karena menggambarkan perpaduan, tapi ada yang memilih penyebutan bahasa Melayu karena sesuai konstitusi di Malaysia. Aneh, bahkan soal penyebutan nama bahasa saja, mereka masih belum selesai juga. Lantas jika masih labil seperti itu, untuk apa sih? Fungsinya menyebut bahasa Melayu terbesar, bahasa Melayu. Hebat kalau mereka sendiri tidak menghargai bahasa Melayu itu. Begitulah sifat warga Malaysia, seperti memakai pelampung tapi merasa sudah menaklukkan samudra, merasa besar dan hebat sendiri, padahal tidak ada apa-apanya. Hebat ya, mereka bisa merasa menjadi raja di dunia, padahal aslinya cuma jadi keset kaki. Baiklah, sepertinya cukup sampai di sini pembahasan kita. Bagaimana menurutmu? Mengapa penutur bahasa Melayu kini bisa turun 10 juta menurut Malaysia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Informasi, pamit dulu.